the beat. Halo Sobat Epic, selamat datang di podcast Topik, obrolan Epic. Saat ini kalian di sini bersama Ayu yang akan memandu kalian untuk berdiskusi dalam obrolan Epic kita hari ini yang akan membahas mengenai lonjakan baris di negara berkembang, berkah, atau bencana. Nah, untuk membahas tentang pariwisata Indonesia yang menarik ini, tentunya aku nggak sendirian karena aku akan ditemani oleh dua narasumber cantik. Di sini ada Asya dan ada Aurel. Oke, selamat datang Asya dan Aurel di podcast Topik ini. Kali ini kita akan membahas mengenai obrolan epic bersama dua orang yang epic juga. Jadi juga ya. Dan gimana nih kabarnya kalian berdua? Oke, halo semuanya. Halo juga sobat epic di rumah. Perkenalin aku Asa, salah satu narasumber di sini ya gitu. Kayak excited banget nih udah diundang ke dalam podcast kayak gini ngobrolin topik yang emang tuh viral banget gitu. Terus kan. Jadi kayak kapan lagi sih kita ngobrolin sesuatu yang epic banget kayak gitu. Epic banget ya. Epic banget. Oke, halo sobat epic. Aku Aurel. Aku di sini juga sebagai narasumber ya, dan sama kayak Elsa excited banget bahas ini apa ini lagi rame kan, rame banget di sosial media ini gitu. Bahkan tadi pagi baca ada di sosmed gitu ada muncul ya emang di mana-mana ya. Itu salah satu alasan kenapa aku mengangkat topik ini untuk obrolan epic kita pada hari yang epic juga ini dengan dua orang yang epic juga adalah karena emang lagi di mana-mana banget ya bahasan mengenai pariwisata Indonesia dan turis asing gitu, misalnya mancanegara yang datang ke Indonesia. Termasuk aku kemarin barusan baca dari Badan Pusat Statistik, itu tuh mereka mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada bulan Maret 2024 itu naik sebanyak 19,80% dibandingkan dengan bulan Maret 2023. Jadi emang lagi banyak banget wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia nih. Dan satu tahun berubah banget ya. Betul, 19% loh, hampir 20%. Banyak banget ya. Berapa juta ya dapat? Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana sih tentang wisatawan mancanegara yang semakin banyak datang ke Indonesia? Oke, mungkin itu ya, aku pengen menanggapi ini juga karena kayak dilihat-lihat emang turis tuh emang lagi banyak-banyak banget gitu. Bahkan kita kan unsut ya, anak unsut, kita dari Purwokerto gitu. Sebenarnya juga kita bisa live beberapa bulan juga kesini gitu. Bener banget kan. Apalagi kita tuh wisatanya juga banyak, curug tuh banyak banget, sudah kayak lebih dari 10 gitu kan. Dan kayak itu tuh ternyata turisnya juga keakan gitu loh, kayak untuk datang ke situ dan untuk menikmati beberapa wisata atau misalkan emang wisata alam gitu yang ada di Purwokerto gitu. Nah kalau dari aku sendiri mungkin bisa ngelihat kalau banyak banget peningkatan infrastruktur ya. Iya. Kayak banyak banget yang dibangun cuma untuk kayak menarik perhatian turis atau enggak kayak meningkatkan destinasi gitu loh. Karena kayak walaupun kita ini udah punya banyak wisata alam gitu, tapi kadang dari pemerintah sendiri masih pengen dibangun gitu. Dan aku juga ini bikin aku concerning soal faktornya kepada lingkungan sih, kayak banyak mungkin yang bakal terdampak, apalagi lahan-lahan yang air dan buat itu kan ya betul benar banget. Selain itu juga ada dari faktor-faktor budayanya kan, maksudnya banyak banget nih budaya-budaya di Indonesia yang benar-benar sangat-sangat amat menarik gitu. Ini apalagi buat explore Indonesia itu bukan suatu hal yang sulit ya. Jadi wajar aja sih kalau misal banyak turis yang ke Indo ini. Betul banget. Jadi kayak otentik gitu ya. Iya benar. Iya sih. Jadi menurut kalian selain karena emang alamnya Indonesia yang menarik nih dan karena turis, dari budaya Indonesia juga beraneka ragam. Jadi turis-turis tuh banyak yang tertarik untuk datang ke Indonesia kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, aku setuju sih dengan kekayaan alam dan budaya Indonesia yang bikin turis buat datang ke Indonesia. Cuman ada nggak sih dampak positif dan dampak negatif ya, terutamanya dalam segi ekonomi menurut kalian? Segi ekonomi ya.
mungkin bisa terlihat nggak sih? Aku tuh pernah lihat ya, karena di Bali tuh bangun mall baru gitu loh. Padahal sebenarnya jalan di situ tuh sempit banget. Mereka tuh bangun mall baru karena apa? Karena juga banyaknya turis gitu loh. Karena walaupun Bali itu ada banyak mall, tapi tuh mereka masih bangun mall lagi gitu. Karena turis tuh kayak mungkin kayak udah bosan atau enggak emang lonjakannya tadi kayak ketemu dari Nenshut sama Ayi juga kan gitu. Makanya untuk itu aku benar-benar highlight dampak negatif dari sini, apalagi perekonomian. Soal perekonomian itu mungkin meningkat banget ya gitu kan, karena istilahnya misalkan nih dalam wisata alam apa misalkan di Bali aja nih gitu, sebenarnya masih banyak banget UMKM gitu kan, masih banyak banget bisnis-bisnis yang dikelola dari orang lokalnya sendiri gitu loh. Dan turis-turis ini kadang kapan aja bisa nyari maksudnya bahan-bahan pokok sendiri untuk tinggal di Indonesia, ataupun souvenir-souvenir itu dari orang Indonesianya langsung gitu kan. Jadi mereka benar-benar mensejahterakan UMKM. Itu kalau dari dampak ekonomi menurut aku sih positifnya seperti itu gitu. Tapi aku mau nge-highlight tadi yang tentang infrastruktur, ada mall baru dibangun di Bali. Sebenarnya agak aneh ya, karena kan wisatawan mancanegara ini nih datang ke Indonesia karena kekayaan alam Indonesia yang nggak ada di negara mereka, karena keanekaragaman budaya Indonesia yang menarik betul untuk dipelajari lebih lanjut, untuk dilihat lebih lanjut. Tapi kenapa malah membangun wisata-wisata yang istilahnya buatan manusia kayak mall kayak gitu? Contohnya, menurut kalian kenapa tuh? Karena aku bingung nih. Oh iya, kayak wisatawan datang ke Indonesia karena alam dan budaya, tapi kenapa malah dibuat mall? Dan kayaknya kemarin juga sempat nggak sih kalian dengar tentang resort yang akan dibangun mencari fasilitas dari itu ya, yang dari artisin ya. Itu tuh wisatawan tuh saking mungkin betah banget di sini gitu. Udah malah bukan sebagai turis tapi kayak udah menetap gitu. Udah jadi orang Indonesia langsung gitu kan. Benar-benar kayak enakan gitu. Jadi itu sih mungkin mereka dari situ karena udah lama banget nih di sini kadang mau ngapain lagi, akhirnya dari pemerintah bikin mall-mall kayak gitu buat kegiatan. Terus kalau dari ekonomi sendiri ya mereka tuh bikin mata pencarian baru gitu. Dengar kan baru jadi Aku lihat sini mata pencaharian baru, gimana maksudnya guys? Jadi mereka tuh bikin mata pencaharian baru di Indonesia ini, tapi mereka masih menggunakan visa turis gitu. Kayaknya aku sempat baca ini di Twitter juga dia. Ini mereka tuh gak akan dapat pajak gitu. Iya, karena lagi maraknya banget penerbangan pajak kayak dari negara anak saya benar udah dapat pajak gitu, kayak ini banyak banget gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi turis kalau harus dilakukan ini sih pandangannya sendiri gitu loh. Makanya sebenarnya banyak juga netizen di Twitter yang marah-marah ya karena lonjakan turis ini, karena sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia nih kena pajak banyak banget, tapi kenapa turis malah punya privilege? Benar kan kalian nggak sih? Ini content creator asal Kanada kalau nggak salah yang sempat viral kemarin, gara-gara dia tuh bikin konten, dia tuh penghasilannya seberapa tapi dia tinggal di Bali dan ngeluarin duit kayak cuman segitu doang. Cuman sekitar 600 US dollar kalau nggak salah. Itu gede banget sih. Kayak bahkan masih banyak yang meronta gitu di teman-teman tersebut itu masih meronta gitu. Tapi kayak terus ini kayak enakan banget gitu ya. Bahkan itu bentuknya sangat mereka juga kan pada akhirnya gitu loh. Mengespesialkan si turis ini lokal, bener banget makanya. Dan kemarin aku juga sempat baca kalau misalkan pemerintah ini nih bikin kebijakan, mereka tuh mau bikin villa di Bali untuk para turis tinggal di situ tapi nggak ada pajaknya. Menurut aku sih kayak wow, itu sih udah kayak udah kamu aja jadi rakyat gini kayak tinggal apa gitu ya. Rakyat Indonesia-nya kayak 3%, sini kalian mau punya rumah nggak pernah tahu. Di sini dari bahkan kayak dari kan kalau misalkan lonjakan turis itu kan menciptakan dampak negatif gitu. Padahal sebenarnya dampak negatif itu ternyata dibentuk sama pemerintahnya sendiri yang menspesialkan, mensupremasikan turis-turis dan bule-bule ini. Jadi itu istilahnya glorifikasi turis nggak sih guys? Iya benar banget sih. Jadi pemerintah ini nih secara nggak sadar membuat sadar nggak sih? Sadar betul kalian nih? Soalnya menurut aku ya sih sepertinya sadar deh mereka membuat kebijakan yang menguntungkan turis, dan sebenarnya itu tuh termasuk mengglorifikasikan turis, sehingga tanpa sadar masyarakat Indonesianya ini juga ikut mengglorifikasikan turis. Benar banget sih ya itu.
Iya kan, karena kayak misalkan aku sendiri ngelihat dari faktor sosial ya gitu. Ini kan mungkin gak ada datanya, tapi ini mindset yang kita tanamkan sendiri gitu sebagai masyarakat Indonesia. Karena sih terus tuh kayak supremasi banget gitu, kayak di sini tuh kayak diutamakan banget gitu ya. Mungkin karena ini sih, kalau menurut aku sendiri dari faktor emang kita habis dijajah kan, negara yang habis dijajah gitu. Nah itu tuh menciptakan sebuah mindset Eurocentris gitu. Soalnya Eurocentris itu artinya tuh kayak kita mensupremasikan orang-orang yang berdarah Eropa gitu. Sama seperti kita tuh habis dijajah siapa sih yang bertahun-tahun gitu kan, tapi kayak orang-orang Eropa juga gitu. Dan itu kayak menciptakan sebuah apa ya kecenderungan gitu untuk tetap menjadi di posisi itu gitu, di posisi dimana kita tuh harus emang menghormati atau kayak mensupremasikan yang tadi gitu loh. Jadi secara langsung dari kita sendiri dari nenek moyang tuh emang kayak kecenderung untuk apa ya memberikan mereka privilege lebih punya kan lebih dekat kita sendiri sih. Jadi kayak mindset itu kayaknya nggak bisa dihapus gitu, karena rasa nasionalis dari beberapa orang Indonesia aja masih kurang gitu, dan masih dengan cenderung apa ya, karena faktor generalisasi juga kali ya, jadi kayak lebih prefer ke sana gitu, lebih kayak orang-orang luar, budaya luar Dipermudah tapi warga lokalnya sendiri dipersulit. itu makanya pemerintah sendiri tuh belum adil dalam menanggapi ini juga gitu. Tapi dari rakyat juga ini sih ada apa ya kayak tingkah-tingkah kelakuan-kelakuan yang emang seperti mengglorifikasikan turis. Kalian pernah nggak sih ngeliat kayak warga lokal ketemu sama wisatawan mancanegara yang di suatu lokal di sana gitu kayak ngajakin foto cuman karena dia bule. Ini bukan content creator, dia bukan sebagai pemain film dan segala macam, tapi kayak dia cuman bule gitu kan. Terus dia jadikan foto orang-orang normal juga kan, kayak warga negara normal juga kan. Tapi kan ya apa ya kayak orang negara gitu kayak ada bule di sini. Seakan-akan kayak Indonesia sendiri apa ya yang terlalu kaya untuk bisa mengattract bule, padahal sebenarnya orang banyak yang di sini banget lah pada kayak ya kami nyari kerja di sana ya bang itu itu karena pengaruh media sosial juga sih. Apalagi sekarang kan banyak banget kreator-kreator bule yang mengatasnamakan kayak apa ya di Indonesia sekarang kayak langsung nonton gitu kan gitu ya banget gitu kayak iya gitu kan. Jadi kayak dari rakyat sendiri ya masih mindsetnya belum apa ya, maksudnya kayak masih mensupremasikan mereka gitu loh. Jadi mereka ngambil traffic dari kita, bahkan dari secara emosional maupun ekonomi itu kan masih gampang banget gitu loh. Makanya kita tuh masih gampang dijudge sebenarnya. Benar-benar ya. Iya, terus kayak menurut aku ini sih kayak dari rakyat Indonesianya sendiri juga. Tapi ya saya benar setuju. Udah sih setuju bener kan. Kayak tulang pendapat etik gitu dari gue beneran komdon kerbi selain bersama dengan sosial epic gitu ya gitu. Terus berarti kalau misalkan nih, karena kan banyak dampak positif tapi juga lebih banyak dampak negatifnya, berarti kan kita harus ini nggak sih mengatasi ini, kita harus memberhentikan adanya glorifikasi terhadap bule. Kita harus menghentikan gimana caranya biar bule ini nggak bisa bebas gitu loh hidup di Indonesia, nggak bisa semudah itu karena ya Indonesia kan justru harusnya kita berpikir bahwa hebat lah. Nah kita harus lebih bisa menanamkan mindset bahwa kita tuh bisa mengattract bule, dan itu maksudnya Indonesia yang keren, bukan bule-nya yang keren kan. Ya ada kan, dan kayak malah faktor bule di sini masuk itu berarti mengindikasikan kayak Indonesia udah maju gitu, padahal bukan bule-nya tapi kita juga keren ya, kita ada acting kan, kita ada epic sebenarnya, kita ada epic gitu. Makanya Indonesia tuh masuk ke dalam obrolan epic karena Indonesia tuh termasuk hal yang epic orang gitu kan. Nah, iya sih, tapi ini kalau misalkan solusi pasti awalnya pasti pemerintah dulu nggak sih kira-kira? Iya benar sih. Makanya juga kesadaran orang-orang sendiri sih, maksudnya jangan terlalu inilah wow gitu mengeluarkan sih terus ini, padahal tuh di media sosial sendiri ya banyak banget sikap-sikap turis ini yang nggak layak banget kalau di Indo gitu loh, kayak dia mencemarkan budaya atau bahkan melanggar norma-norma yang ada di Indo sendiri. Masih aku setuju, banyak banget soalnya di media sosial ya yang merekam tingkah absurd bule gitu. Nah itu kayak lihat gak sih ada bule pipis di jalan gitu ya, ini gitu kan, banget bule kayak gitu tuh kayak telanjang gitu gak sih? Iya, telanjang di piring kidul berarti iya benar-benar. Jadi mereka tuh
Iya, karena mungkin kulturnya beda kali ya. Tapi etis aja kalau ada kultur itu. Itu udah lanjut di atas gunung gitu, tapi di film biar keren-keren aja. I mean like, mungkin kalau di negara lo itu biasa aja, tapi kayak please deh jangan di sini gitu kan. Iya sih benar banget. Karena itu nggak sesuai sama norma. Iya, Nilai yang udah gitu. misal sama Ariel gitu kan, bahwa kita tuh emang faktor bedanya tuh besar, dan juga kayak masih ada budaya-budaya yang so dijelasin sama Bella pun mereka nggak bakal ngerti dalam satu hari gitu ya. Iya, kan masih apa ya, seakar itu, semengakar itu kan. Dan kayak mungkin ini sih, kalau misalkan dari solusinya itu kayak kita harus apa ya, dari pemerintah sendiri atau mungkin masyarakat itu menggencarkan adanya edukasi mengenai budaya gitu. Tapi itu juga termasuk dari apakah bolehnya pengen belajar juga atau enggak gitu loh. Nah itu sih makanya, jadi kayak mungkin edukasi mungkin karena kita udah pakai sosial media, mungkin edukasi dari sosial media aja juga bisa bagus gitu loh. Edukasi tentang apa nih? Lebih spesifiknya lagi. Edukasi mengenai etika dari etika Indonesia sendiri gitu, atau kayak makanya budaya-budaya yang sampai nggak kepikiran gitu kan, itu kan ya kalau benar-benar aja kan ada orang banget sih banget, iya makanya. Tapi kenapa ya? Padahal kan harusnya mereka sebagai wisatawan nih harusnya ini nggak sih menjunjung tinggi nilai dan norma yang, maksudnya kayak pernah nggak sih dengar pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Harusnya boleh kayak gitu nggak sih? Ya harusnya ya. Dan karena mereka udah ada kayak gitu, harusnya masyarakat Indonesia stop lah untuk memverifikasi bule gitu. Tapi gitu loh. Sometimes mereka tuh aneh. Iya, bahkan kayak bule-bule yang masih sopan, bule-bule yang kayak masih ngelihat nilai-nilai etika di Indonesia itu aja juga terdampak karena bule-bule yang unresponsible ini gitu. Dan mereka juga iya benar sih glorifikasi, karena menurut aku bule-bule tuh emang ngerasa enak aja di sini, ngerasa ke privilege, ngerasa kayak aduh ini kayak rumah sendiri gitu, juga karena emang keluarganya ya biarin aja gitu, karena bule gitu kan itu sumber income kita gitu. Kalau misalkan jabatan kan entar kita gimana gitu kan. Makanya kenapa sumber income dari penduduk lokal aja tuh masih kurang juga karena kebijakan pemerintah juga nggak sih yang nggak adil gitu. Makanya emang menurut aku pusat solusi ini tuh ada di pemerintah gitu. Aku setuju sih, orang tegas saya ini kan tegas. Sebenarnya harusnya lebih tanggap ya untuk menghadapi fenomena lonjakan turis ini dan pelanggaran nilai norma yang ada di Indonesia oleh gue gitu loh. Indonesia lebih mengawasi kan, mengawasi juga. Iya, bukan malah mendukung gue biar hidup lebih enak lagi. Ekspektasi bener ya. Itu makanya. Ya kan. Makanya sih, karena emang apa ya, pemerintah tuh emang harus ngeliat dulu sebenarnya keadaan negaranya itu kayak gimana sih sebelum lebih menerima lebih dari turis gitu loh. Karena mungkin ya kalau misalnya emang banyak mayoritas turis gitu emang udah kayak bikin dampak jelek di sini gitu, karena dibatasi aja gitu kan, dibatasi kuotanya gitu. Bener. Tadi ada pajak ya, kalau nggak pajak otomatis udah mereka tidak ya sih, kayak apa ya, potongan pajak gitu. Iya kayak pajak visa tuh apa ya. Iya gitu kan. Jadi kayak lebih mudah malah masuk ke sini gitu loh. Karena balik lagi itu sumber income masyarakat kita gitu. But at the same time harusnya mau ngelihat keadaan warganya kayak gimana. Jadi dibenerkan di ekonomi warganya dulu, ekonomi masyarakat Indonesia dulu, baru kira-kira kalau dari turis ini pasti income-nya gede lah ya, pasti income-nya ada gitu. Tapi kayak kamu tuh mumpuni gak sih untuk nge-handle itu gitu. Tapi ya kalau misalkan emang pemerintah pengen nih punya income yang lebih besar lagi dari turis, harusnya malah pajaknya yang semakin ditinggikan gak sih? Itu makanya. Cuma ya karena apalagi ada kelonjakan turis kan, banyaknya ditinggiin. Iya, bukan malah semakin direndahin biar turis makin banyak datang gak sih? Kayak tinggiin aja udah, karena Indonesia kan punya kekayaan alam, kita punya keanekaragaman budaya yang pasti sangat menarik nih untuk mereka yang sebenarnya kebanyakan dari mereka kayak ya udah cuman alam ya udah kayak gitu aja gitu kan. Maksudnya nggak sekaya Indonesia yang ada curug, ada sungai, ada danau, ada laut, ada gunung dan segala macamnya kan, yang gua banget kan. Banyak banget. Bener-bener spot wisatanya kayak nikmati yang itu, bukan malah kayak keenakan dulu malah cari kerja di sini. Itu kayak gimana ya, sebenarnya turis tuh gak cuma cari kerja di Indonesia tahu. Aku pernah dengar cerita kalau misalkan turis itu tuh kerja di Amerika, maksudnya kerja di negara asalnya tapi WFH. Jadi kayak mereka tetap dapat income dari perusahaan di negara mereka yang pasti lebih tinggi. Anggap aja pakai US dollar, pasti kan lebih tinggi kan nilainya dibandingkan rupiah. Tapi mereka tinggalnya di Bali, mereka punya rumah di Bali dan mereka ngeluarin uang dengan UMR Bali, maksudnya bukan UMR dengan gaya hidup Bali gitu loh, yang pasti lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan income mereka. Dan mereka pakainya visa
wisatawan, jadi mereka nggak kepotong pajak penghasilan. Yang tadi udah mention Naira juga kan, karena minimnya pengawasan juga dari pemerintah itu sih ya. Kurang diperketat aja sih, kurang diperketat. Ya, udah regulasinya ya yang Regulasinya bener sih. sangat amat Ya, ironisnya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia nih, walaupun kayak apa ya, jargonnya pemerintah gitu yang untuk rakyat, pada rakyat gitu kan, tapi pada akhirnya kita kuasanya sebagai rakyat tuh mana gitu kan. Jadi kayak mau ya, kalau nggak manut kita kritik pemerintahannya seperti itu sih. dan harusnya pemerintah nggak boleh anti kritik ya. Iya harusnya sih, Itu tapi dia. pada realitanya ya kita ya nggak punya kontrol aja sih. Malah harusnya dengan adanya ini ya, pemerintah harusnya bisa memanfaatkan gitu loh SDM dulu gitu kan. Kan dimanfaatkan dengan baik sih oleh pemerintah itu sendiri. Iya, dan juga dimonitoring nih SDM-nya di pemerintah sendiri bener apa belum gitu ya. Iya makanya. Jadi semoga obrolan epic ini ya yang kita hadiri gitu, semoga bisa menjadi Apa ya, suatu surat gitu ya untuk pemerintah nih untuk lebih mengevaluasi ya gimana sih pemasukan turis dan gimana benefit atau enggak malah kerugiannya yang ditimbulkan kepada masyarakat Indonesia gitu sih. kayaknya dibandingkan obrolan epic ini lebih seperti obrolan dari kita ya. Iya, bisa di judul ya, kan obrolan epic dan obrolan mengkritik. Kebijakan itu harus dievaluasi bener apakah dampaknya lebih banyak ke dampak positifnya atau ke dampak negatifnya ya. Kita juga change out gak sih kalau masyarakat tuh masih memverifikasi dulu karena emang pemerintah juga bikin kita memverifikasi. Nah gue mau kalau pemerintahnya sudah mengevaluasi, pemerintahnya sudah bikin regulasi baru terkait terus ini, mungkin masyarakat juga bisa berubah gitu loh. Tapi kayaknya kita tetap harus mulai dari diri sendiri dulu sih. Itu sih. Jangan sampai kita termakan glorifikasi yang terjadi gitu. Yang kita juga melakukan glorifikasi itu. Kayak kita harus mulai tahan buat jangan ikut-ikutan lah mengglorifikasi semua ya. Oh itu. Ya, jadi kayak sebelum kita mengkritik, kita juga harus mulai nih sembari kita mengkritik ya kita juga harus sambil Evaluasi sadar diri gitu, ada diri, meningkatkan awareness ya. Karena kita juga masih paham tapi kayaknya ada apa sih ya lumayan juga beda. Kira-kira betul sih, itu betul gak sih kayak teman-teman kemarin ini kerja ada jadi kayak kita harus biasa aja gitu. Kayak konser penyanyi luar pasti lebih ramai kok daripada penyanyi Indonesia yang digelar di Indonesia. Tapi ya iya sih. Tapi kita wajar ya. Gimana ya? Karena kayak we only time gak sih? This is one and only gitu, one and only chance gitu kan. Jadi kayak can't help it. Tapi at the same time, belum kayak apa ya? Karena mereka cuma berdoang nih. Bahkan kayak penyanyi sebenarnya tuh kayak enggak kurang terdengar. Tapi karena mereka tuh banyak yang nonton gitu kan. Jadi kayak dan itu tuh baru kita lagi gitu lah. Ya pokoknya ini jangan FOMO gitu ya. Gue tawarin sama Hari ini ya perhams ya. Dalam obrolan epic adalah quotes epic ya. start ngomong. Gitu sih jadi. Ya, oke, sahabat epic, kayaknya demikian aja nih diskusi kita dalam epic atau obrolan epic mengenai lonjakan turis di negara berkembang, berkah atau bencana. Bersama Aurel dan Asya. Ya keren banget pada hari ini. Terima kasih ya benar-benar very honor obrolan mengkritik. Kalau kritik terus sampai gue canda Coba lagi. dan dari sini kita pamit undur diri. See you. Sampai jumpa di obrolan epic episode selanjutnya. Dadah.